Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di FT Progresif. Buka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi. Ya. Bersama saya Aziz Kurniawan sebagai host dalam podcast kali ini. Kita akan kedatangan tamu yaitu Bapak Dr. Nur Fuadi MPDI. Beliau merupakan sebuah pakar dari pendidikan. Dengan tema kita hari ini yaitu adalah Ramadan bulan berkah. Oke. Kita langsung saja kita sapa beliau kepada Dr. Nur Fuadi. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Mas Aziz. Alhamdulillah Bapak. Oke, baik Bapak, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu terkait Ramadan bulan berkah. Itu menurut Bapak itu yang seperti apa itu Pak? Ya, kalau kita mensyukuri atas karunia kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah, bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan maghfirah, ampunan, bulan tarbiyah, kemudian juga adalah bulan yang penuh dengan rahmat, dan bulan yang penuh dengan berlipat gandanya kita ini di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan banyak sekali keberkahan yang kalau kita hitung itu begitu banyaknya. Saya kira itu yang perlu kita pahami bersama. Gitu. Oke, baik Mbak Nur Fuadi. Ini kan terkait tema kita nih, terkait Ramadan bulan penuh berkah. Nah, tadi saya sedikit garis bawahi bahwa di bulan Ramadan ini kan kita kemarin belum ya. Saya ini kan sudah menjalankan yaitu bulan Ramadan. Nah, mungkin ada beberapa tips atau tips dari jenengan untuk terkait bagaimana kita menghadapi Ramadan ini. Ya. Di dalam kita menghadapi bulan Ramadan ini tentunya ada beberapa persiapan yang perlu kita siapkan diri. Salah satu diantaranya baik dari sisi fisik maupun dari sisi non-fisik ya. Dari sisi fisik tentunya kita harus sehat gitu. Oleh karena itu sebelum Ramadan kita harus persiapkan tentang kesehatan kita. Mulai dari gaya hidup kita ya. Selama 24 jam kita setiap harinya kita harus atur betul ya kan. Kapan kita masanya istirahat, kapan masanya kita beraktivitas, kapan kita juga masanya untuk menyehatkan badan kita dengan cara olahraga misalkan. Ya. Bagaimana juga kita itu juga mempersiapkan tentang bekal selama kegiatan di bulan Ramadan ini juga perlu dipersiapkan. Artinya apa? Dari sisi materi juga harus disiapkan. Apalagi sekarang ini di bulan Ramadan kemungkinan harga beras juga masih mahal ya, masih naik gitu lah. Ini tentunya harus bisa betul-betul mempersiapkan diri dari sisi finansialnya gitu. Karena yang dipersiapkan bukan hanya berasnya saja, tetapi juga kebutuhan selama bulan Ramadan. Sehingga tidak akan terganggu di dalam kita melaksanakan ibadah selama 1 bulan penuh ini. Itu yang perlu disiapkan dari sisi fisik. Kemudian dari sisi non-fisik, artinya di sini bahwa sebagai orang yang mau melaksanakan beribadah yang kita tunggu-tunggu ini tentunya, dan itu setahun juga hanya sekali. Nah, akan lebih baik kita harus mempersiapkan secara mental. Itu mental kita adalah mental yang betul-betul adalah mental yang bisa kita bangun untuk mempersiapkan selama di bulan Ramadan ini. Ya, artinya apa? Kita harus mampu bisa berpikir positif akan segala karunia kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah. Dengan cara apa? Kita perbanyak bersyukur. Itu. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kita harus pandai bersyukur gitu. Nanti insya Allah akan ditambahkan nikmatnya. Tapi jangan sebaliknya kita kufur gitu. Nah ini yang perlu kita sadari bersama. Kemudian yang kedua, dengan banyak kita bersyukur, ya kita tentunya harus mampu mengevaluasi diri gitu ya, bahwa kita ini sebenarnya hidup kita ini
mau kemana, untuk apa, gitu loh. Nah, apakah menyongsong di bulan Ramadan nanti kita itu betul-betul bisa ditingkatkan amal ibadah kita dibandingkan sebelum Ramadan? Ya, karena bulan Ramadan adalah bulan yang tentunya ini bisa dilipat gandakan. Iya, itu. Dan itu tidak ditemui di bulan-bulan yang lain kecuali di dalam bulan Ramadan ini. Maka itu perlu kita betul-betul persiapkan dari sekarang, gitu. Kemudian yang berikutnya bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan dengan penuh kasih sayang. Maka kita nanti harus bisa mempersiapkan, bisa berbagi waktu, bisa berbagi sesama. Ini penting, gitu. Bisa berbagi waktu ketika kita memanage waktu di dalam kehidupan kita, khususnya di bulan Ramadan nanti. Gitu. Bisa berbagi sesama dengan manusia yang lain, yang bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan bagi orang lain, gitu. Jadi betul-betul hidup kita ini bisa ini ya, betul-betul bisa memberikan kemanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa memberikan kemanfaatan bagi manusia yang lain. Itu akan lebih bagus, gitu. Karena itu nanti di bulan Ramadan, ya kan, kita akan mengenal adanya yang namanya zakat fitrah, ya kan, itu dalam rangka berbagi, itu salah satunya. Ya, atau juga bisa memberikan buka bersama, ataupun memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain dengan zakat, infak, sedekah. Nah, ini mestinya juga harus bisa kita upayakan bisa maksimal, gitu Mas Aziz. Gitu. Oke, baik Pak, ini menarik Pak. Dari penjelasan Bapak tadi, ternyata sangat penting sekali Bapak, kita harus memaknai ini dengan baik. Arti dari bahwa Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Bapak kita mengetahui apakah puasa kita atau amalan kita itu diterima atau tidak? Ya, ya. Jadi seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari kekurangan, kekhilafan. Nah, ini tentunya lebih banyak introspeksi diri, gitu ya, atau evaluasi diri. Dikandung maksud apa? Bahwa selama Ramadan ini kita bisa mengetahui kok, ya, bisa mengetahui tentang siapa diri kita yang sebenarnya selama bulan Ramadan ini, apakah mendapatkan suatu keberkahan atau tidak. Suatu contoh sederhana saja. Apakah kita ini selama Ramadan itu hanya hidupnya itu sebagai ngabil betul, mendewakan kepada perut kita saja, gitu. Atau mengatur pada perut atau tidak. Kadang kan ada orang yang Ramadan itu isinya puasa, malamnya makan, nah gitu. Nah ini berarti sebagai ngabdul butun ini. Nah ini bisa kita ketahui. Tetapi sebaliknya kalau ini mendapatkan keberkahan, insya Allah kita akan merasa ringan, merasa enteng, gitu loh. Untuk tadarus Al-Quran di rumah, di musola, di masjid, itu akan merasa nyaman, enteng gitu. Bahkan bisa menjadi penggerak di lingkungan masyarakatnya. Ini bukti bahwa insya Allah keberkahan Ramadan itu ada pada diri kita. Tapi sebaliknya kalau kita itu justru ogah-ogahan, malas-malasan. Seperti kayak misalnya kalau bulan Ramadan itu anak generasi, jadi itu kan ada itu yang full seharian tidur, dari sahur. Terus kemudian bangun lagi ketika buka, gitu ya Pak. Iya, bukan hanya itu. Kadang-kadang kalau anak muda ya, yang saya juga pernah muda gitu ya. Misalkan kita ada istilah ngabuburit, ya kan. Nah, ngapain ngabuburit, ya kan? Ngabuburit ya memang sah-sah saja. Tapi lihat dong manfaat dan madorotnya. Suatu contoh misalkan ke pantai. Di pantai itu kan warna-warni, ya kan. Termasuk bukan hanya fenomena alamnya saja, ya kan, itu loh. Tetapi juga adalah bagaimana gerak-gerik manusia yang ada di sekitar
pantai itu, ya kan? Ya. Itu. Nah, ada yang nutup aurat, ada yang tidak. Nah, ini kan malah bisa merusak Ya. kita selama berpuasa ini, gitu loh. Nah, oleh karena itu akan lebih bagus lagi bagaimana kita itu mengupayakan betul-betul memaksimalkan waktu ini selama bulan Ramadan adalah dengan bertakarub kepada Allah, dengan meningkatkan keimanan kita, sehingga kita ini betul-betul bisa menjadi orang yang mutakin, ya kan? Itu sesuai dengan perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Endingnya itu apa? Jadi orang yang mutakin. Itu insya Allah itu mudah-mudahan kita bisa menjadi orang mutakin. Oke, baik Bapak, terkait selanjutnya ini Bapak. Puasa ya. Kalau misalnya ini ada pertanyaan-pertanyaan ini. Misalnya seandainya ketika puasa. Nah, ini misalnya bagi yang laki-laki ini kayak saya nih ya, Pak. Misalnya nih tidur siang, nggak sengaja tidur siang terus kemudian dia mimpi basah itu gimana itu Bapak? Apakah puasanya itu dilanjut atau gimana? Ya. Kalau yang namanya orang puasa itu kan nomor so'im ibadah. Puasa tidurnya saja itu bagian dari ibadah, Mas. Itu. Jadi, tapi bukan berarti bahwa kita ini harus mentang-mentang bulan Ramadan karena ini adalah ibadah. Tidur terus. Nah, itu yang tidak bagus. Makanya tadi itu ya, di awal saya sampaikan itu harus bisa memanage waktu. Kapan masanya tidur atau istirahat, kapan masanya kita aktivitas, kapan masanya kita beribadah. Gitu, Mas. Jadi insya Allah kata-kata wal asri demi masa demi waktu itu betul-betul bisa dimanage dengan baik, sehingga hidupnya insya Allah lebih terarah, lebih teratur, lebih tertib gitu, dan lebih memberikan kemanfaatan, kemaslahatan gitu. Fit dunya wal akhirah insya Allah kita dapat semuanya. Allahumma amin. Amin. Oke, baik generasi Z, baik Mas. Maaf baik sobat FT kayak gini, ini sedikit masukan dari Bapak Nur Fuadi bahwa ternyata bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat penuh dengan keberkahan. Mungkin ada beberapa statement yang bisa disampaikan Bapak terkait untuk akhir di podcast kita hari ini. Yang pertama, mari kita jaga bersama tentang makna hidup. Itu sebenarnya mau kemana, untuk apa, dan tujuan akhirnya untuk apa. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mestinya menjadi kegelisahan kita bersama sebagai orang yang beriman. Itu. Karena pada dasarnya hidup itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah pada Allah. Sehingga apa? Segala aktivitas kita itu ya diniati ibadah. Gitu, jangan orientasinya profit, dikit-dikit profit. Nah, kapan ya kan untuk kita itu pengabdian betul-betul kepada Allah. Karena dengan kita ikhlas pengabdian kepada Allah, nanti insya Allah urusan duniawi akan dipikirkan oleh Allah. Dan ini sudah sering saya lakukan seperti itu, gitu. Dan alhamdulillah betul-betul terwujud seperti itu. Makanya kalau sebagai seorang santri biasanya kalau sowan itu Mas Aziz itu biasanya ke pesantren itu biasanya apa? Sampaikan itu ngaji dulu niatnya, baru sekolah. Gitu. Akhirnya bisa mendapatkan ridhonya Allah. Dan yang kedua, bahwa hidup kita itu sampai kapanpun ada awal, ada akhir. Makanya ketika ada orang meninggal dunia, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepadanya kami juga akan kembali. Gitu. Ini yang perlu kita pahami bersama dan kita syukuri dan untuk bisa evaluasi bersama. Sehingga hidup kita itu akan lebih baik ke depannya. Dan insya Allah kita akan berkah hidupnya dan juga akan apa? Ya, mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Demikian. super sekali sahabat Eftik. Demikian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe di Eftik Progresif. Buka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.